Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah pada kesempatan siang hari ini tidak henti-hentinya kita senantiasa berusaha untuk menjalankan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga kelak kita di yaumil qiyamah diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, seringkali kita lupa bahwa dalam sejarah disyariatkannya puasa bulan Ramadan itu, ayat yang khotib baru sampaikan di atas adalah ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sudah hijrah di kota Madinah, turun di tahun kedua Hijriah. Artinya kewajiban untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan itu adalah ketika fase Makkah selama 13 tahun Nabi belum diwajibkan, baru setelah hijrah tahun kedua pensyariatan puasa Ramadan itu baru diturunkan ayat. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, namun khotib tidak berbicara tentang keutamaan puasa Ramadan. Yang dibicarakan adalah tema puasa syariat Ramadan itu adalah syariat itu sebetulnya turun berbarengan dengan 3 syariat yang lainnya. Jadi tidak hanya puasa Ramadan, ada syariat yang turun bersamaan dengan puasa Ramadan, yaitu pada saat bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah itu. Yang pertama adalah perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa Palestina, diperintahkan oleh Allah untuk pindah ke Masjidil Haram Ka'bah. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah syariat zakat, dan keempat adalah syariat jihad. Ada pelajaran berharga ketika Allah mensyariatkan kenapa kaum muslimin diminta oleh Allah untuk pindah arah kiblatnya menjadi ke Ka'bah Baitullah. Adalah saat itu Rasulullah SAW sebetulnya sering menengadah ke langit kapan beliau pengen sekali kiblat itu dipindah ke Ka'bah, karena beliau terus terang tidak nyaman dengan celotehan kaum Yahudi saat itu. Kaum Yahudi dengan mengatakan kepada banyak orang, Nabi Muhammad itu meniru-niru perilaku kaum Yahudi.
Meskipun dalam syariat yang lain banyak yang berbeda, tetapi Muhammad dan pengikutnya itu sama, yaitu menghadap arah Masjidil Aqsa Palestina saat itu. Sehingga inilah yang menjadikan Nabi tidak nyaman. Maka turunlah ayat Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwaliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamun annal haqqu mir rabbihim wa ma huwa bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 144. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tatkala ayat ini turun, maka semakin ejekan, hinaan, celotehan dari musuh-musuh Islam saat itu kepada Nabi dan kaum muslimin para sahabat semakin gencar. Baik dari orang-orang Yahudi, orang musyrik, orang munafik, yang mereka mengatakan kalau muslimin sekarang menghadap arah ke Ka'bah Baitullah, maka syariat ajaran Islam yang kemarin adalah salah. Dan kalau hari ini mereka menghadap ke Ka'bah yang benar, yang salah, maka kemarin tentu adalah yang benar. Celotehan dari musuh-musuh Islam inilah yang menjadikan Nabi dan para sahabat tidak nyaman. Padahal dalam Islam Nabi ingin mengajarkan, sejak sholat ditegakkan kita diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang tidak dimurkai, ghairil maghdub. Tafsirnya adalah jalannya orang-orang Yahudi. Dan waladhdallin, orang yang sesat, tafsirnya adalah jalannya orang-orang Nasrani. Dengan demikian sebetulnya dalam sholat kita disuruh minta kepada Allah, ya Allah, saya minta jangan diberi jalan orang-orang Yahudi dan jangan diberi jalan orang-orang Nasrani. Kita ingin membedakan. Nabi Muhammad ingin mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa ada syariat perpindahan kiblat itu bukan semata-mata hanya berbeda arah kiblatnya, tetapi Nabi ingin mengajarkan supaya umat Islam termasuk kita hari ini supaya berbeda apapun dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang berharga kemudian adalah betapa celotehan dari musuh-musuh Islam, orang Yahudi, Nasrani, dan musyrik saat itu secara logika adalah perkara yang rasional dan logis. Kalau kiblatnya sekarang benar, maka yang kemarin sesat dan salah. Ini membuka peluang bahwa ketika dikatakan kemarin yang salah dan sesat, maka ada peluang untuk mengatakan syariat-syariat yang lain pun sesat. Maka puasanya Nabi dan para sahabatnya dianggap sesat karena arah kiblat pun berganti. Dulu sebelum hijrah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya sholat menghadap Ka'bah. Begitu hijrah di Madinah berganti
arah sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa selama 18 bulan. Berubah lagi dengan turunnya ayat yang khotib bacakan Al-Baqarah 144, berubah lagi menjadi ke arah Ka'bah. Ini menunjukkan Nabi dan para sahabatnya, kata orang-orang musuh-musuh Islam, adalah ajaran Islam yang tidak konsisten. Bukankah syariat-syariat yang lain ketika perpindahan kiblat saja sudah berubah? Dimungkinkan syariat-syariat yang lain juga mengalami akan perubahan. Itulah kata-kata mereka. Pelajarannya, ketika itu para sahabat diajarkan oleh Nabi untuk mengatakan bahwa semuanya dari Tuhan kami. Mau ke Ka'bah, mau ke Masjidil Aqsa, semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, bahwa Islam tidak bisa dijawab dengan semuanya dengan akal dan logika. Tetapi agama di dunia ini pasti sepakat bahwa hanya Islam yang selaras dengan akal dan logika. Tetapi bedanya adalah Islam tidak pernah sekali-kali menuhankan akal. Akal dalam Islam harus diletakkan di bawah syariat. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Maka momentum perpindahan arah kiblat adalah momentum ujian bagi para sahabat saat itu. Begitulah hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang berharga adalah ketika kita menyebut syariat puasa Ramadan ini sebetulnya harus berkaitan. Ibarat kalau kita punya anak 4, maka anak 4 ini harus kita sebut. Tidak hanya puasa di waktu bulan Ramadan. Perkara perpindahan arah kiblat yang banyak pelajaran di dalamnya. Ada akal harus di bawah syariat dan seterusnya. Iman harus di atas akal dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah pelajaran zakat. Dan yang keempat adalah pelajaran jihad. Harus kita sebut dengan satu rangkaian supaya satu anak dengan anak yang lain itu akan menghasilkan sebuah sesuatu perkara yang besar. Begitulah hadirin jamaah sholat Jumat yang dapat khatib sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa qamarika wa zaini ibadik wa asrafi ibadika sayyidil arabi wal ajam wa imami tayyibata wal kharab sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.